Ditanya nasib Aidit, ini jawaban Kolonel Sarwo Edi. Begitulah cerita yang akan diulas dalam video ini. Aidit yang dimaksud adalah Dipa Nusantara Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI. Partai yang kemudian dibubarkan Jenderal Soeharto dengan bekal Super Semar pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Adapun Kolonel Sarwo Edi tak lain adalah Sarwo Edi Wibowo, salah satu komandan Baret Merah legendaris. Pada tahun 1965, nama Sarwo Edi terkenal karena ia memimpin langsung pasukan Baret Merah menumpas pemberontakan Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan sebutan pemberontakan G30 SPKI. Sarwo Edi adalah mertua dari Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Presiden ke-6 Indonesia, juga kakeknya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat saat ini. Seperti diketahui, pasca gagalnya upaya kudeta G30 SPKI, Aidit, Ketua PKI saat itu melarikan diri dari Yogyakarta ke Jawa Tengah. Pada pertengahan Oktober tahun 1965, Sarwo Edi Wibowo diperintahkan Pangkostrat Maijen Soeharto bergerak bersama pasukan RPKAD untuk membersihkan pendukung G30 SPKI di provinsi tersebut, sekaligus mencari Aidit yang ditenggarai berkeliaran di Jawa Tengah. Dikutip dari buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Diceritakan peristiwa yang terjadi pada 10 Januari tahun 1966. Ketika itu, di Jakarta, sudah sering terjadi demonstrasi besar-besaran yang dimotori para mahasiswa dan pemuda, di mana salah satunya menuntut pembubaran PKI, partai yang dianggap ada di balik peristiwa berdarah Gerakan 30 September. Ketika itu, ribuan mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang ada di daerah Salemba, Jakarta. Mereka mencanangkan 3 tuntutan rakyat, Tritura. Tritura berisi 1 tuntutan pembubaran PKI, 2 tuntutan pembersihan kabinet, dan 3 tuntutan untuk menurunkan harga-harga barang pokok. Nah, saat itulah, Kolonel Sarwo Edi datang ke Fakultas Kedokteran. Ia diundang para mahasiswa untuk tampil menyampaikan pidato. Dia, Sarwo Edi Wibowo, menyampaikan pidato yang bertujuan untuk mengobarkan semangat para mahasiswa yang hendak berdemo. Tulis Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya. Dalam pidatonya di hadapan ribuan mahasiswa di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba, Sarwo Edi mengatakan, Tritura adalah hati nurani rakyat. Seandainya mahasiswa merasa yakin dengan rumusan tersebut, maka saya anjurkan jalan terus. Kalau tidak, ada baiknya pulang saja, sebab perjuangan tanpa keyakinan percuma saja dilakukan. Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Kesatuan Pasukan Khusus yang sekarang bernama Kopassus itu juga mengatakan menjadi satu kehormatan besar baginya selaku komandan pasukan dapat berbicara di hadapan massa kami. Sarwo Edi juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada Aidit dengan gestapunya yang telah membuat huru-hara dan akibatnya justru dapat menyatukan mahasiswa kembali. Lalu, terjadilah dialog antara Sarwo Edi dengan para mahasiswa. Ketika itu, Sarwo Edi melemparkan sebuah pertanyaan. Apakah masih ada yang belum diamankan? Tanya Sarwo Edi kepada para mahasiswa. Aidit, Pak, teriak para mahasiswa menjawab pertanyaan Sarwo Edi. Dengan tersenyum Sarwo Edi kembali berkata, Loh, kok di mana-mana banyak orang masih kangen sama Aidit itu? Biar mampus Pak, kata para mahasiswa saling bersahutan. Biar 1000 Aidit. Kalau bumi Indonesia subur Pancasila, mereka tidak mungkin melakukan kup. Apalagi 1 Aidit, dan kamu tidak perlu merisaukan Aidit. Biarkanlah dia istirahat di tempat lain, kata Sarwo Edi yang kemudian disambut tepuk tangan gegap gempita dari ribuan mahasiswa yang hadir berdesakan di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta. Seperti diketahui, Aidit sebenarnya sudah tewas ditembak oleh Kolonel Yasir Hadibroto pada tanggal 23 November tahun 1965 di Boyolali setelah ketua PKI itu tertangkap di Kampung Sambeng pada tanggal 22 November tahun 1965. Mungkin, para mahasiswa yang hadir dalam rapat terbuka di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia belum mengetahui jika Aidit sebenarnya sudah tewas. Karena itu,
Sarwo Edi memberi kode, Aidit telah beristirahat di tempat lain. Artinya, Aidit telah dikirim ke alam baka. Setelah pidato Sarwo Edi selesai dan Komandan RPKAD itu pamit pulang. Para demonstran yang kebanyakan terdiri dari para mahasiswa berbaris ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan tuntutan dan dari sana ke Sekretariat Negara di sebelah Istana Presiden. Di sana mereka bertemu dengan Wakil Perdana Menteri 3 Hairul Saleh yang dianggap tidak serius menanggapi tuntutan para demonstran. Pada tanggal sama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, mengadakan sebuah seminar di kampusnya yang berlangsung hingga 20 Januari tahun 1966 yang mencoba mengoreksi kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pemerintah Orde Lama dalam sektor ekonomi. Kemudian pada 11 Januari tahun 1966, mengutip buku yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan, Presiden Soekarno mengusir seluruh koresponden Amerika Serikat dari Indonesia. Pengusiran koresponden ini dinilai Amerika sebagai gebrakan politik. Soekarno ingin menunjukkan bahwa dirinya masih berkuasa.